Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap kopi pahit pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pagi hari ini cerah banget. Ini hari apa ya? Hari Minggu ya, hari Minggu. Minggu terakhir ya di bulan September. Alhamdulillah. Kita akan mereview pesanan dari sahabat-sahabat GSN yang sudah selesai. Bagi yang belum, mohon bersabar. Mohon bersabar. Dan yang sudah selesai ini kami sampaikan permohonan maaf karena penggarapannya juga antrinya panjang, prosesnya lama, tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan di awal. Mungkin kata kurlep atau kurang lebih 3 minggu, ternyata sampai molor panjang. Mohon dimaafkan karena ya kadang kemarin itu sempat ada yang sakit makernya. Ini yang bagian golok premium juga beliau sakit. Mohon dukungan doanya, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, segera sembuh biar bisa berkarya di dunia perpilahan ini untuk yang golok premium itu. Terus yang ini kita langsung review saja ya biar nggak berlama-lama. Yang pertama ini pesanan golok dari sahabat-sahabat ini, para masternya sembelihan gaya dorong. Seperti itulah kita bisa menyampaikannya. Yang pertama seperti ini, modelnya full kayu johar gede lega. Ini kehabisan lem Mbak Yai, kita kehabisan lem, nanti di lem ini kita kasih lem nanti. Kehabisan lem, belum beli lem. Kowede ya, lega. Modelnya handle jengkolan, dipin pakai dural apa stainless ini? Oh iya, dural. Model cantung kowede lega. Pesanan sahabat saya di Kendal, Mbah Yai Nur Hafizin. Kowede banget, pakai baja boler K110. Nah ini ceritanya reparasi. Sekarang sudah kita tipiskan, sudah kita buat biar akurasinya pas, tidak terlalu berat. Punggung sampai bilah semua kita tipiskan Mbak Yai. Ini terus mohon nyun duko, mohon maaf ini tentang grafir namanya ini malah jadi keren kayak gini. Cocok ini kalau untuk Mbah Yai, gede lega dorong, ini mantep banget. Untuk sahabat-sahabat yang mau memesan model jenis bentuk seperti yang ini, yang keempat ini, yang empat-empatnya seperti ini modelnya, bisa silahkan hubungi admin jika
ingin memesan. Masalah harga sering sekali kita sampaikan, kecuali harga promo itu silahkan ditanyakan ke admin, karena bertanya saja malu bertanya sesat di jalan. Jadi tanya saja, jangan pakai pedoman malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya memalukan. Jangan, nggak ada masalah, itu kunci silaturahim jarak jauh gitu ya. Jadi nggak apa-apa tanya, setiap ada postingan tanya tidak masalah. Kalau slow respon atau belum dibalas, jangan beranggapan kami sombong, kami tidak mau membalas, bertele-tele dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Sebaiknya ditelepon jika slow respon, atau mungkin sudah dibuka atau sudah dibaca, tapi pas posisi kami sedang sibuk atau sedang apa, kan tidak tahu. Jadi telepon aja, nggak masalah. Panjangnya 43 cm, terlebarnya 5 cm, mantap banget. Nah sekarang ketebalannya, lepas dari Rikaso itu sekarang ketebalannya 4 mili Mbak Yai, 4 mili menipis, tapi rapi banget loh, rapi. Terus satin polisnya, serat-serat daripada bohlernya ini luar biasa cakep. Jadi kita rapihkan betul, gagah, tidak terlalu tebal. Kita tes di tisu ya. Bismillah. Ditempelkan, digesek pelan, rata, semuanya sudah rata. Kelihatan nggak ini? Masalahnya di atas ini banyak kabel-kabel, jadi sinar mataharinya tertahan bayangan kabel, jadi malah nggak begitu jelas. Insya Allah ini mantep Mbak Yai. Kalau untuk sembelihan sapi kayak dorong ya, mudah-mudahan tahun depan ini bisa tampil maksimal, orang yang berkurban banyak di masjid langgar musolanya, sehingga peran kita sebagai juru sembelih bisa lebih maksimal lagi. Tinggal panjenengan ngoleksi untuk yang kayak tarik. Sebenarnya ada yang punya jenengan yang pendek itu untuk tarik bisa, itu tarik dorong. Kalau yang itu, kalau yang ini khusus tarik, astagfirullah, khusus dorong. Selanjutnya yang kedua, galih johar coklat, galih johar hitam dikombinasikan. Ini bukan tanduk, yang hitam-hitam ini galih johar hitam, dipin, paksinya dalam, dipin, terus di sebagian sini, bagian karahnya, selutnya ini dari tanduk kerbau hitam. Ini juga pesanan Mbak Yai Nur, kowet lega. Kalau yang ini lebih ke model patimura ya ujungnya. Material sama baja bohler K110, panjangnya 44 yang ini. Yang pertama 43 ya, ini 44 persis. Terlebarnya di ujung lebih dari 5 cm, 5,3, ketebalan 4 mili. Nah sekarang kan sama, ini mau mantep Mbak Yai. Tempelkan, jangan menyentuh ya. Kalau nempelkan di leher sapi atau binatang itu, kalau sudah siap untuk tarik eksekusi, dorong, dieksekusi, pokok sudah siap baru ditempelkan. Jangan kita tempelkan karena khawatirnya sapi bergerak nanti kan melukai. Jangan sampai melukai, kecuali langsung dieksekusi. Serat-serat bajanya bagus banget, indah ini. Sepuhannya juga cakep, mantep. Sudah, kita selanjutnya tes ketajamannya. Halus, lembut, selis tisu. Kalau selis tisu berarti kertas nggak guna ini. Semuanya selis tisu. Nah secara sepuhan, secara ketajaman ini untuk sembelihan ya, sekali lagi ini untuk sembelihan, jadi tidak boleh dipakai untuk
tebas seperti ini, terus saya praktekkan untuk tebas ya rompal semua, ajur. Nah itu salah. Jadi kalau untuk tes ketajaman sembelihan, perhatikan saja, jika semakin tipis media yang digunakan mengetes, artinya itu semakin tajam, ketajamannya semakin ajib. Jadi mulai kertas kok halus, dinaikkan dikresek kok halus, lalu diteskan di selis tisu seperti ini halus, berarti dia ketajamannya sudah bagus gitu ya, bagus. Untuk sembelihan insya Allah syar'i, jangan dipakai untuk tebas, salah. Tapi kalau misalkan golok yang kita pergunakan itu, untuk yang kita review itu golok tebas, media yang dipergunakan semakin keras, semakin tebal, berarti itu bagus untuk tebas. Dari mulai kertas dia bisa kasar atau bisa umpamanya, terus ke tebas di dahan, di ranting, nah itu sampai ke bambu tebal. Kalau dia berhasil, tidak rompal, tidak rolling, tidak chipping, berarti itu bagus. Itu ya, harus bisa membedakan. Kalau keduanya berhasil halus, berarti itu untuk multifungsi, beda lagi ceritanya. Tapi tetap kalau saya memberi edukasi, sebaiknya jangan pergunakan golok multifungsi jika dipakai untuk sembelihan, karena golok sembelih sendiri khusus sembelihan itu banyak ragamnya, banyak macamnya, juga harga bervariasi. Maksudnya sebaiknya pergunakanlah golok sesuai fungsinya, pergunakanlah alat media semuanya sesuai fungsinya. Kalau multifungsi tapi kita tahu ukuran ketajaman tidak masalah, misalkan selis tisu tapi sebelumnya dipakai untuk tebas, dia diasah sampai tajam halus sebelum Idul Kurban, diteskan sampai di stroping sampai maksimal, diteskan di tisu berhasil lolos dengan ketajaman terselis halus, ya itu baru boleh dipakai untuk sembelihan. Seperti itu, tapi kan jarang. Oke, selanjutnya yang nomor 3, full galih sono keling, modelnya Betawian seperti ini, handle jengkolan bulat, dipin menggunakan kuningan tembus, karahnya dari stainless. Ini keras banget, model jengkolannya, lekuannya indah banget, standarnya. Nah, oh ini pesanan dari sahabat saya yang ada di Lampung ini, Ibnu Zubat, Ustadz Ibnu Zubat, astagfirullah, Ustadz Ibnu Mas'ud, foto-foto Ibnu ne malah keliru. Lah Ibnu Zubat itu Mbah Yai Nur. Ini sahabat saya Mas Ustadz Ibnu Mas'ud, diperuntukkan untuk kiai beliau. Di sini digrafir Kiai Miftahul Ma'arif. Ini juga mohon dimaafkan Mas Ustadz, lama prosesnya, nunggunya lama. Kita tes ya. Halus lembut, saya juga puas kalau gini. Jadi tim kita betul-betul tanggung jawab, bisa diandalkan kerjaannya, meskipun lama tapi tidak asal-asalan, hasilnya selalu maksimal, terselis lembut halus di tisu, rata ketajamannya dari pangkal hingga ujung. Kita seliskan pelan saja gitu. Tidak perlu cepat-cepat. Kalau taruh itu kan nggak tahu mana yang tajam, tapi kalau diseliskan dari pangkal hingga ujung, seret diturunkan gini kok dia tetap lembut, nggak keriting, berarti kan ketajaman mata bilahnya ini rata tajamnya. Beliau pesan dengan material baja wilis Gen 2, panjang bilahnya 35, ya lebih berarti kan, kategori 35, ini 35,3, terlebarnya 4,2, lebih dari 4 cm, dan memiliki ketebalan 1, 2, 3 mili menipis.
3 mili menipis. Ini cakep banget, spesialis dorong. Tarik sebenarnya bisa, tarik bisa asalkan di bawah leher sapi ada lubang yang tidak menghalangi pergerakan mata bilah. Ini kalau misalkan dia bisanya gaya tarik ya, bisanya sembelihan gaya tarik seperti itu. Atau kalau yang ini spesialis dorong, satu tangan atau 2 tangan bisa dorong. Yang jelas ketika golok ini dipakai untuk sembelihan, 2 model gaya tarik ataupun gaya dorong ini bisa mampu, meskipun panjangnya 35 cm dengan catatan itu tadi, di leher pakai lubang. Kalau misalkan di tempat saya di aspal ya, tidak ada lubang gotnya itu sudah dibuat jaring dari besi, tidak bisa untuk gaya dorong maupun tarik. Caranya kedua tanduk itu nempel di aspal, jadi posisi ndongak itu maksimal, malah untuk tarik dorong bisa. Saya pernah gaya dorong dengan 2 tangan seperti ini, posisi kita paskan di ujung bilah itu, di ujung goloknya sini, persiapan nempel di leher, lalu sudah yang megang sudah siap, sudah kenceng, bismillahirrahmanirrahim, dorong, caus, tarik, caus, itu tanpa lubang, berhasil dorong tarik, disempurnakan dengan tarik bisa. Terus saya coba dengan teknik gaya tarik, beda lagi, bilahnya pendek bisa. Itu golok-golok yang Betawian seperti itu modelnya, bisa dorong bisa tarik. Dan yang terakhir seperti ini, sama kayak pesanannya Ustadz Ibnu Mas'ud, yang ini full galih sono keling seperti ini, dipin peksinya panjang, di bawah sini juga dipin tembus galih sono keling, motifnya cakep banget. Oh, ini pesanan sahabat saya Pak Guru Adi Prakoso. Ini mohon dimaafkan Pak ya, terlalu lama panjenengan menunggunya. Beliau orang Ngawi, tinggal di Pasuruan. Semi mirror, kita buatkan semi mirror ini seperti ini. Materialnya dari perdelman cap mata, menunggunya lama banget ya, kategori baja langka, jadi kita carinya langka banget, susah banget. Ini semi mirror finishingnya ya Pak Guru. Panjang bilahnya panjang banget ini, 37,5, hampir 0,5 lah ini kategorinya, 37,5. Terlebarnya 4,5, ketebalannya 4 mili. Dorong cakep banget. Ya, kita teskan di tisu. Masya Allah, dari pangkal hingga ujung dia rata tajamnya. Digesekkan rata. Mantap. Mudah-mudahan semuanya puas para pemesan ini. Yang belum selesai, yang merasa inden, kembali lagi saya ingatkan untuk di up chattingannya, tanya kabar, supaya kami bisa meng-up juga ke tim kami, menanyakan untuk yang ini itu bagaimana, karena ya garapan banyak banget, mohon bersabar. Ini spesialis 4 piece ini, yang 2 pesanan dari Mbah Nur, 1 pesanan dari Ibnu Mas'ud, sahabat saya di Lampung, 1 pesanan Pak Guru yang ada di Mauspati apa ya, Mauspati, tinggalnya di Pasuruan, insya Allah.
Mohon dimaafkan karena keterlambatannya. Bisa kita segera proses untuk packing dan kirim. Mudah-mudahan puas, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, dan bilah yang golok-golok yang dipesan di GSN mudah-mudahan membawa keberkahan di kampung halaman masing-masing. Demikian, walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.